Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Zizkia Jamaluddin dari kelas 1C Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM 12 51 32 00 59. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita kan sering banget ketemu sama orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda. Mulai dari suku, agama, budaya, bahkan sampai ke pekerjaan. Nah, perbedaan itu biasanya tuh disebut dengan diferensiasi sosial, yaitu perbedaan yang masih wajar dan sejajar dalam masyarakat. Tapi, selain itu ada juga yang disebut dengan stratifikasi sosial, yaitu perbedaan yang menunjukkan adanya tingkatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu kayak perbedaan ekonomi, pendidikan, atau jabatan. Nah, kedua hal ini tuh bikin kehidupan sosial jadi beragam dan mempengaruhi cara kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, pengertian dari diferensiasi sosial sendiri yaitu adalah diferensi sosial adalah sebagai suatu proses di mana orang per orang di dalam masyarakat memperoleh hak-hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang lain. Nah, dalam masyarakat atas dasar perbedaan usia, seks, dan pekerjaan. Nah, perwujudannya adalah penggolongan penduduk atas dasar perbedaan-perbedaan dalam hal yang tidak menunjukkan tingkatan antara lain ras, agama, gender, profesi, klan, atau suku bangsa. Diferensi sosial menunjukkan adanya keanekaragaman dalam masyarakat. Nah, jadi diferensiasi sosial ini itu adalah perbedaan yang ada di dalam masyarakat, tapi tidak membuat orang itu menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, perbedaan ini cuma menunjukkan adanya perbedaan. Intinya tuh diferensiasi sosial itu kayak warna-warninya dalam masyarakat. Walaupun beda-beda, tapi masih sama kedudukannya. Menurut Ritzer dan Gottman 2012 menyatakan bahwa diferensiasi sosial muncul karena pembagian kerja, perbedaan agama, ras, pengelompokan individu atau dasar ciri persamaan kebudayaan seperti bahasa, adat, sejarah, sikap, dan wilayah atau perbedaan jenis kelamin. Nah, masuk ke bentuk-bentuk diferensiasi sosial yaitu ada 1, diferensiasi etnis atau suku. BPS dan ISEAS, Institute of South Asian Studies, merumuskan bahwa terdapat sekitar 633 suku yang diperoleh dari pengelompokan suku dan subsuku yang ada di Indonesia. Nah, telah diakui di tingkat internasional bahwa masyarakat Indonesia baik secara vertikal maupun horizontal merupakan masyarakat yang paling majemuk di dunia selain di Amerika Serikat dan di India, menurut Sudyadi 2009. Nah, diferensiasi etnis atau suku merupakan perbedaan yang ada di dalam masyarakat berdasarkan daerah atau budaya. Contohnya kayak adanya suku Jawa, Sunda, Bugis, Betawi, dan lain-lain. Nah, semua punya budaya dan kebiasaan yang beda, tapi kedudukan mereka tetap sama. Nah, yang kedua yaitu ada diferensiasi agama, yaitu perbedaan berdasarkan keyakinan yang dianut oleh seseorang. Contohnya kayak agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, meskipun mereka memiliki perbedaan dalam keyakinan yang mereka anut, tetapi semuanya harus tetap dihormati dan tidak ada yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga yaitu ada diferensiasi profesi. Menurut Londer et al. 2016, mata pencarian adalah suatu pekerjaan atau profesi yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencarian dapat diartikan juga sebagai segala pola kegiatan manusia dalam rangka memberdayakan
potensi sumber daya alam yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencarian atau profesi seseorang juga berkaitan penting dengan letak geografis dan budaya dalam masyarakat tersebut. Jadi, diferensiasi profesi yaitu perbedaan berdasarkan pekerjaan. Contohnya ada dokter, guru, dosen, pedagang, dan lain-lain. Nah, semua pekerjaan itu penting dan tidak menentukan siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, yang keempat yaitu diferensiasi jenis kelamin, yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Contoh, perempuan dan laki-laki itu punya peran yang berbeda, tetapi nilainya tetap sama di dalam masyarakat. Misalnya seperti di dalam keluarga, ayah itu kan punya tugas untuk mencari nafkah, sedangkan ibu itu mengurus rumah dan anak. Nah, walaupun memiliki peran yang berbeda, tetapi keduanya itu sama-sama berharga karena tanpa salah satu dari keduanya, keluarga itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, masuk ke dampak-dampak diferensiasi sosial. Nah, kita mulai dari dampak-dampak positifnya. Yaitu ada satu, pembagian kerja menjadi lebih efektif karena kan banyak profesi yang berbeda-beda di dalam masyarakat, jadi bisa saling melengkapi. Contohnya kayak adanya dokter, guru, petani, dan lain-lain. Nah, semuanya kan kasih peran yang penting di dalam masyarakat. Dan yang kedua yaitu ada memperkaya wawasan dan pengetahuan. Orang-orang tuh dapat belajar hal baru dari budaya atau pandangan orang lain. Contohnya kayak belajar bahasa daerah atau tradisi dari teman yang beda suku. Terus yang ketiga ada mendorong toleransi dan saling menghormati. Kayak orang belajar menerima perbedaan tanpa harus memaksa semua orang itu sama. Dan masih banyak dampak-dampak positif dari diferensiasi sosial. Lalu lanjut ke dampak-dampak diferensiasi sosial secara negatif, yaitu ada satu, sikap saling membedakan atau diskriminasi, yaitu diperlakukan tidak adil karena suku, agama, atau gender. Nah, contohnya kayak perempuan dianggap tidak boleh bekerja padahal mampu. Dan yang kedua, ada stereotip negatif, yaitu kayak memberi label buruk kepada suatu kelompok tanpa mengenal mereka. Contohnya kayak orang di daerah tersebut tuh kayak keras-keras, padahal gak semua orang dari daerah tersebut seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu konflik antar kelompok. Nah, jika perbedaan tidak dapat dihargai, maka bisa aja terjadi pertengkaran atau perpecahan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa diferensiasi sosial itu bisa aja membawa manfaat jika perbedaannya bisa dihargai. Namun, bisa menjadi masalah jika digunakan untuk merendahkan atau memecah belah. Nah, jadi kunci utamanya yaitu adalah toleransi, menghargai perbedaan, dan tidak merasa paling benar sendiri. Nah, masuk ke stratifikasi sosial. Nah, karena status baik berupa harta, kedudukan, bahkan jabatan sering banget ciptain perbedaan dalam menghargai seseorang. Kemudian, masyarakat juga dikelompok-kelompokkan secara vertikal atau bertingkat-tingkat sampai membentuk sebuah lapisan-lapisan sosial tertentu dengan kedudukannya masing-masing. Nah, pada zaman dahulu, Aristoteles menyatakan bahwa di dalam setiap negara selalu terdapat 3 unsur, yakni orang-orang kaya sekali, orang-orang melarat, dan orang-orang yang berada di tengah-tengah. Nah, menurut Aristoteles, orang-orang kaya sekali ditempatkan dalam lapisan atas oleh masyarakat, sedangkan orang-orang melarat ditempatkan dalam lapisan bawah, dan orang-orang di tengah ditempatkan dalam lapisan masyarakat menengah. Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestise.
Lalu, Pitirim A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Nah, stratifikasi sosial sendiri atau social stratification berasal dari kata bahasa Latin stratum atau tunggal atau strata atau jamak yang berarti berlapis-lapis. Nah, dalam sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Nah, stratifikasi sosial tuh sering banget diibaratkan seperti tangga yang bertingkat-tingkat dari atas, tengah, dan bawah. Nah, jadi stratifikasi sosial adalah pengelompokan warga masyarakat berdasarkan tingkatan sehingga ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, jadi stratifikasi sosial itu bisa berdasarkan ekonomi, pendidikan, atau jabatan. Nah, masuk ke bentuk-bentuk dari stratifikasi sosial, yaitu ada satu, stratifikasi berdasarkan kekayaan. Nah, pengelompokan masyarakat berdasarkan jumlah harta atau kekayaan yang mereka miliki. Nah, contohnya kayak di kelompok kaya, itu ada pengusaha besar, pejabat tinggi, dan lain-lain. Nah, di kelompok menengah ada pegawai kantor dan pedagang. Di kelompok miskin ada buruh harian dan pengangguran. Nah, semakin banyak harta yang kita miliki itu biasanya kedudukannya lebih tinggi di dalam masyarakat. Nah, yang kedua ada stratifikasi sosial berdasarkan pendidikan. Perbedaan status berdasarkan tingkat pendidikan yang dicapai. Contohnya di posisi tertinggi itu ada lulusan S3 atau S2, di posisi menengah itu ada lulusan SMA atau SMK, dan di lulusan terendah itu ada tidak sekolah. Nah, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka juga akan semakin dihargai di masyarakat. Terus, yang ketiga yaitu stratifikasi berdasarkan pekerjaan atau profesi. Nah, tingkatan status berdasarkan jenis pekerjaan yang dimiliki. Contohnya ada dokter, pengacara, dan dosen itu di posisi tertinggi. Di posisi menengah itu ada guru, perawat, dan pegawai kantor. Dan di posisi terendah itu ada buruh, tukang beca, dan petugas kebersihan. Nah, karena dianggap memiliki tanggung jawab dan keahlian yang berbeda. Terus, ada stratifikasi berdasarkan jabatan atau kekuasaan. Nah, status ditentukan oleh posisi dalam organisasi atau pemerintahan. Contohnya kayak presiden, gubernur, dan bupati itu di posisi tinggi. Di posisi menengah itu ada kepala dinas dan kepala sekolah. Dan di posisi rendah itu ada staf biasa atau siswa. Nah, semakin tinggi jabatan, semakin besar kekuasaan dan pengaruhnya. Nah, masuk ke dampak-dampak stratifikasi sosial secara positif, yaitu ada satu, motivasi untuk lebih bekerja lebih keras, yaitu orang-orang tuh jadi termotivasi untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, atau pekerjaan agar statusnya mereka tuh naik. Contohnya kayak seseorang belajar dan kuliah supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Terus yang kedua, yaitu pembagian tugas dalam masyarakat jadi lebih jelas. Setiap orang tuh jadi punya posisi dan tanggung jawab sesuai kemampuannya mereka. Contohnya kayak dalam sekolah, kepala sekolah, guru, dan siswa tuh punya peran masing-masing. Nah, lanjut ke dampak-dampak stratifikasi sosial secara negatif. Itu ada satu, munculnya kesenjangan sosial seperti perbedaan yang besar antara orang kaya dan orang miskin. Contohnya itu daerah perumahan mewah versus daerah kumuh. Yang kedua yaitu sulitnya mobilitas sosial. Seseorang sulit berpindah ke status yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi atau pendidikan. Contohnya kayak anak keluarga sangat miskin, sulit sekolah tinggi. Terus yang ketiga yaitu sikap sombong dan merendahkan orang lain.
Nah, orang dengan status tinggi kadang merasa lebih penting. Contohnya tuh menghina pekerjaan orang lain yang dianggap rendah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial tuh juga bisa memberi dampak positif seperti motivasi dan keteraturan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kesenjangan dan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Nah, kuncinya yaitu adalah saling menghargai dan memberi kesempatan yang adil untuk semuanya. Nah, perbedaan dari diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial yaitu satu, kalau misalnya diferensiasi sosial itu hanya perbedaan dan gak ada tingkatan, kalau di stratifikasi sosial itu ada tingkatan lebih tinggi, rendah, dan sedang. Terus di diferensiasi sosial itu semua kedudukannya itu sama, dan di stratifikasi sosial itu kedudukannya tidak sama. Terus di diferensiasi sosial itu contohnya kayak agama, suku, dan pekerjaan. Dan di stratifikasi sosial itu contohnya kayak miskin, pendidikan, dan jabatan. Nah, contoh kehidupan sosial nyata yang berkaitan dengan diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial yaitu seperti contoh di kehidupan sehari-hari. Misalnya di satu kampung kan ada orang Jawa, Sunda, Batak, dan Minang. Nah, walaupun mereka itu berbeda suku, tapi kan kedudukannya tuh masih sama-sama warga kampung. Nah, contoh lainnya tuh kayak di sekolah ada guru matematika, ada guru agama, dan olahraga. Nah, walaupun mata pelajarannya beda, tapi semuanya itu sama-sama guru. Terus kayak di dalam satu kelas misalnya ada siswa yang beragama Islam, Kristen, dan Hindu. Nah, walaupun agamanya tuh beda, tapi kan hak dan kewajibannya sama. Nah, intinya walaupun dari contoh tersebut beda-beda, tapi kan tetap setara. Nah, contoh stratifikasi sosial di kehidupan sehari-hari itu misalnya kayak di kantor kan ada direktur, manajer, dan karyawan. Jabatannya beda dan ada juga tingkatannya. Nah, di dalam masyarakat juga kayak ada orang kaya, kelas menengah, dan orang miskin. Nah, perbedaannya tuh dilihat dari penghasilan dan gaya hidupnya mereka. Terus di sekolah ada kepala sekolah, guru, dan siswa. Nah, posisi dan wewenangnya tuh berbeda. Nah, intinya beda dan berjenjang. Nah, jadi dapat disimpulkan dari diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial, yaitu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial itu sama-sama membahas tentang perbedaan, tapi caranya itu berbeda. Kalau diferensiasi sosial itu adalah perbedaan yang sifatnya sejajar, misalnya kayak beda suku, beda agama, atau jenis pekerjaan. Nah, walaupun berbeda, tapi semua orang tuh punya kedudukan yang sama dan saling melengkapi. Sementara itu, kalau misalnya di stratifikasi sosial, adanya perbedaan yang bertingkat, ada yang dipandang lebih tinggi dan ada yang dipandang lebih rendah. Nah, biasanya dilihat tuh dari faktor kayak jabatan, kekayaan, pendidikan, atau kekuasaan. Nah, bisa disimpulkan bahwa diferensiasi sosial itu beda tapi setara. Sedangkan stratifikasi sosial itu beda dan berjenjang. Nah, keduanya sama-sama ada dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk cara masyarakat berinteraksi satu sama lain. Nah, mungkin itu adalah penjelasan dari saya tentang diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau penjelasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.